Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Ya, sekarang kita pindah live-nya di IG dulu aja karena tiba-tiba ada trouble di YouTube yang tentunya juga sedang kita coba selesaikan. Tapi bukan berarti kita silaturahmi kita berhenti. Kita akan ngobrol di sini kalau gitu. Jadi enak juga langsung saya bisa baca pertanyaan-pertanyaannya yang ada di sini ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Mas Ari. Sehat-sehat Mas Ari? Sehat, alhamdulillah. Waduh, kadarullah. Ustadz mungkin agak sedikit keputus. Nah, ya mudah-mudahan sudah aman. Iya, iya, alhamdulillah. Ustadz ini mungkin banyak yang sudah menunggu ya, bagaimana obrolan apa yang akan kita berikan kesempatan, apalagi nanti punya kesempatan untuk tanya jawab yang ada di rumah, gitu. Tapi kan sesuai dengan tema besarnya gitu ya, yang Ustadz tentunya juga akan bawakan ke kita, walaupun nanti nanya apa aja boleh ya. Kayaknya saya boleh nggak Ustadz saya putarkan dulu salah satu videonya, Ustadz? Boleh dong, kita simak dulu insya Allah. Iya, saya akan coba putarkan dulu. Bentar. Di mana ya video? Santai aja Mas Ari, ini teman-teman kayaknya pada sabar nungguin. Alhamdulillah ya. Coba. Ini saya agak-agak, ini kayaknya baru diupdate ya. Jadi saya sendiri nggak tahu ini di mana. Oh, tolong cari buat video sambil ngobrol sama Ustaz. Ustaz, biarlah sambil ngobrol aja deh, nanti nunggu video diputar. Ustaz, Iya, sekarang iya, ini boleh. kalau kita lihat ya, mungkin ya sosok seseorang yang salah satu yang bisa dibilang paling sukses itu kalau seorang bapak ya, menurut saya itu kan Nabi Ibrahim gitu Ustaz ya. Dikarenakan beliau punya keturunan Nabi semua gitu kan. Betul, betul. Jadi kualitasnya tuh Nabi semua. Udah gitu punya istri, tarbiyahnya tuh keren banget gitu. Bagaimana seorang seperti Siti Hajar ditinggal di tempat tandus sendirian, nurut gitu kan. Kalau istri zaman sekarang, waduh, kita bisa tahu ya bagaimana prosesnya yang tentunya juga mudah gitu. Monggo Ustaz, silakan Ustaz. Baik Mas Ari, barakallahu fikum. Ya, memang salah satu nama yang sangat istimewa ya dalam sejarah adalah nama Ibrahim alaihissalam. Kita tahu Ibrahim alaihissalam ini seorang yang sebentar Mas Ari, ini kok saya sering mati-mati nih dari sini ya, gelap gitu. Di sini normal sih Ustaz. Oh nggak apa-apa, oke. Ya, baik teman-teman yang disayang Allah. Jadi Nabi Ibrahim ini salah satu nama yang istimewa. Ini saya karena lagi suasananya banyak duka cita Mas Ari, banyak kematian. Saya tuh teringat juga tentang Nabi Ibrahim pada posisi bahwa beliau itu ketika hidup ya, itu kan yang kenal nggak banyak, yang sayang sama beliau nggak banyak, apalagi yang mendoakan beliau lebih sedikit lagi. Tapi hari ini ya, ini kan sudah masa yang sangat panjang dibandingkan waktu hidup beliau. Kalau kita ikut hitungannya Sayyidina Abdullah bin Abbas kan begini. Antara Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Isa itu 600 tahun. Antara Nabi Isa ke Nabi Musa itu 1200 tahun. Antara Nabi Musa ke Nabi Ibrahim itu 2400 tahun. Nah, kalau kita jumlahkan Nabi Muhammad sampai Nabi Ibrahim itu 4200 tahun, Nabi Muhammad ke kita 1400 tahun, berarti kalau 4200 ditambah 1400, 5600. Sudah 5600 tahun sejak Ibrahim alaihissalam ada di muka bumi ini. Tapi hari ini itu kira-kira kan ada 1 miliar kaum muslimin. Katakanlah dari mereka yang sudah sholat itu 500 juta. Meskipun sholatnya itu ya nggak rajin-rajin amat. Katakanlah 500 juta itu orang yang mukallaf, orang yang sholat. Itu setiap hari di tahiyatnya, di tasyahudnya menyebut nama Nabi Ibrahim itu. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala al Ibrahim
kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu menakjubkan loh. 5.600 tahun kemudian masih ada ratusan juta orang menyebut-nyebut namanya di dalam doa. Yang lebih menakjubkan lagi, kita sudah 5.600 tahun berpisah oleh zaman, terpisah oleh zaman dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan pada saat dulu Nabi Ibrahim itu berada di Makkah, Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk wa'adzin finnasi bil haji. Panggilah wahai Ibrahim manusia untuk berhaji ke rumahku ini. Bayangin waktu itu ya, Nabi Ibrahim nggak punya akun Instagram kayak kita. Nggak bisa broadcast WhatsApp seperti zaman sekarang. Nggak punya fanpage di Facebook gitu. Nggak punya akun YouTube yang subscribersnya sebanyak Mas Ari. Itu ya, Nabi Ibrahim. Itu wa'adzin finnasi bil haji. Allah memerintahkan panggilah manusia untuk berhaji. Kita bayangin aja Nabi Ibrahim kira-kira waktu itu, kata para ulama bertanya, ya Rabbi, bagaimana aku memanggil mereka? Suaraku, aku teriakkan pun, itu hanya akan hilang di telan angin di tengah padang pasir ini. Bagaimana aku memanggil mereka, ya Rabbi? Maka Allah memerintahkan, hai Ibrahim, tugasmu memanggil. Ketika kamu memanggil, luruskan niatmu karena aku, maka aku yang akan mendatangkan mereka, kata Allah. Jadi maka Ibrahim memanggil manusia untuk berhaji pada saat itu. 5.600 tahun yang lalu dia panggil manusia untuk berhaji ke Baitullah. Kata Allah, aku janjikan mereka akan datang. Ada yang berjalan kaki, ada yang naik kendaraan yang kurus-kurus. Mungkin kalau pesawat ya berarti kelas ekonomi sempit, desek-desekan gitu ya. Naik bis, ada yang dari Eropa, kan kita kadang ketemu jamaah-jamaah dari Eropa itu pada naik bis, perjalanan darat, yang dari Irak juga begitu, dari Suriah juga begitu, dari Yaman juga begitu. Kita kebayang itu. Ya, kulli fajjin amiq, dari lembah-lembah yang dalam mereka berdatangan ke kota Makkah. 5.600 tahun dan panggilannya masih bergaung sampai sekarang. Dan kita bisa bayangkan negara-negara yang kemudian memiliki ya minat dan kemampuan hajinya tinggi, itu antrinya luar biasa, Mas Ali. Benar. Di Jogja itu antri haji 30 tahun. Kalau sekarang ditambah kondisi pandemi udah libur 2 musim begini ya, itu masih tambah panjang lagi, tambah panjang lagi, tambah panjang lagi. Di beberapa negara bahkan sampai 40 tahun, 50 tahun atau lebih. Kita bayangkan, panggilan 5.600 tahun yang lalu sampai sekarang masih bergema. Mas Ari bikin panggilan acara setahun yang lalu, orang udah pada lupa. Udah lupa. Udah lupa. Seminggu yang lalu aja kadang udah lupa. Tetapi ini 5.600 tahun panggilan itu masih bergaung. Luar biasa. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam setiap tahun? Dia diperintahkan Allah untuk menyembelih putranya kan ya? Itu. Nah, setiap tahun berapa juta kambing, domba, sapi, kerbau, unta yang dijadikan wasilah manusia untuk takarrub, mendekat kepada Allah dengan tata cara seperti yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada nggak sih manusia yang sedahsyat ini? Iya, benar. Ada nggak sih manusia yang punya pengaruh melintasi zaman dalam sisi panjangnya masa dia memberikan influence? Saya pengen menyebut Nabi Ibrahim itu the most influence people, ya, the most influence person. Seorang yang paling berpengaruh gitu ya, salah satu yang paling berpengaruh sepanjang sejarah, tentu di samping Rasulullah SAW, karena Nabi Ibrahim pengaruhnya sampai kepada kita diantaranya adalah melalui transmisi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, gitu ya, siaran ulang yang disampaikan oleh Rasulullah SAW 1.400 tahun yang lalu. Tapi bahwa jarak waktu yang memisahkan kita 5.600 tahun, ini dahsyat, Mas Ari. Menurut saya, Nabi Ibrahim ini sangat layak untuk kita bicarakan secara sangat detail dan intens untuk menjadi salah satu role model kita, di samping Rasulullah SAW yang tentu disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai uswatun hasanah. Tapi Nabi Ibrahim dalam salah satu aksinya juga pernah disebut oleh Allah sebagai uswatun hasanah. Kan berarti selain kita belajar sirahnya Nabi SAW, kita sangat perlu belajar tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, apalagi dalam Al-Quran Allah mengatakan, Innallaha astafa Adama wa Nuha
wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal alamin dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam untuk menjadi bapak semua manusia. Sesungguhnya Allah juga telah memilih Nuh untuk menjadi bapak manusia yang kedua setelah banjir besar yang pernah ya, melanda bumi ini. Ya, saya semakin beriman tentang apa yang disampaikan Quran tentang Nuh alaihissalam itu ya, bahwa ada banjir besar itu karena ketika kita belajar sejarah dari berbagai macam peradaban, kisah banjir besar itu ada di semua peradaban, Mas Ari. Jadi kalau kita belajar peradaban India, di India ada cerita banjir besar. Di Mesopotamia, di Gilgamesh ada cerita tentang banjir besar. Di Cina, Kaisar Kuning turun ke dunia setelah banjir besar. Gitu ya, nenek moyang semua orang Tiongkok. Di peradaban Aztec, Inka, Maya, di peradaban Mesir, di semua peradaban itu ada cerita tentang banjir besar. Jadi itu memori kolektif umat manusia sepanjang sejarah. Jadi artinya Allah memilih Nuh untuk menjadi bapak manusia yang kedua. Wa ala Ibrahim, dan Allah memilih keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kalau Adam dan Nuh itu dipilih individu, kalau Nabi Ibrahim seperti yang tadi Mas Ari bilang, itu dipilih keluarganya. Kan ini keluarga spesial, keluarga yang sangat istimewa. Yang Nabi Ibrahim ketika memikirkan keluarganya itu, nggak cuma memikirkan untuk masa saat itu, tapi berdoa, Mas Ari, untuk keturunan yang sangat jauh, untuk keturunan yang sangat panjang. Dan salah satu doa yang diabadikan oleh Al-Quranul Karim, di antara banyak sekali doanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu ketika di Mekah, dia berdoa begini, Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Ya Allah, dan bangkitkan untuk mereka di kota Mekah ini seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan ayat-ayat-Mu, yang akan mengajarkan kitab dan hikmah, dan yang akan mensucikan mereka, ya Allah. Bayangkan, mikirin keturunan yang dia tinggalkan di Mekah, di antaranya salah satunya dengan doa supaya nanti yang di sini ini selalu terbimbing di dalam kebenaran. Maka bangkitkanlah di antara mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, ya, yang akan membacakan ayat-Mu, mengajari kitab hikmah, dan akan mensucikan mereka. Dan Mas Ari tahu nggak? Ini berapa lama doanya Nabi Ibrahim ini dikabulkan?